Oke, selamat datang kembali teman-teman di channel Sarjaya Diawe. Jadi jika sebelumnya teman-teman telah melihat review tentang aplikasi payroll yang akan kita buat, pada postingan kali ini kita akan mulai membuat untuk aplikasi tersebut. Tapi sebelum saya melanjutkan ke materi, saya harapkan bagi teman-teman yang baru pertama kali datang ke channel ini, jangan lupa subscribe dulu supaya tidak ketinggalan video-video tutorial terkait dengan akuntansi yang nantinya dapat membantu teman-teman dalam mengelola usaha ataupun sekedar mempelajari Excel dan akuntansi itu sendiri. Oke, baik teman-teman, kita lihat dulu kembali untuk aplikasinya seperti ini teman-teman. Untuk sesi kali ini kita akan membuat 3 sheet ini. Jadi langkah pertama teman-teman ya pastinya buka dulu untuk Microsoft Excel-nya. Oke, setelah itu kita akan membuat untuk profile ini. Teman-teman boleh klik kanan dulu, kemudian rename. Kita beri nama saja profile. Ini gunanya untuk menampung data usahanya. Di sini yang akan kita perlukan adalah nama perusahaan, alamat pembuat laporan, mengetahui dan menyetujui. Di sini kita masukkan dulu nama perusahaan, lalu alamatnya, pembuat laporan, mengetahui, yang mengetahui, dan menyetujui. Selebihnya teman-teman boleh untuk atur sendiri. Di sini saya berikan yang simple dulu. Oke, kita atur dulu formatnya. Oke, seperti ini teman-teman. Kita berikan jarak. Kita border dulu. Oke. Selanjutnya saya ubah hurufnya dulu. Saya sering menggunakan ini Century Gothic. Oke, size-nya 10 saja. Nah, di sini sudah selesai untuk format profilnya. Sekarang teman-teman masuk ke menu view, hilangkan saja grid lines-nya, garisnya supaya lebih rapi seperti ini. Dan di sini teman-teman di kolom E, teman-teman tekan Ctrl dan Shift bersamaan dan tahan. Kemudian arah kanan pada keyboard seperti ini. Lalu kita klik kanan di sembarang saja yang terblok ini, kemudian pilih hide. Oke, kita akan menyembunyikan yang tidak kita perlukan. Oke, seperti ini. Sekarang teman-teman kita beri warna saja ini. Oke, atau seperti ini saya dulu supaya kita nanti teman-teman bisa sesuaikan sendiri. Nah, di sini teman-teman masuk lagi pada menu view, kemudian hilangkan centang headings untuk menghilangkan ininya. Untuk kolom nama perusahaan di sini, teman-teman berikan variabel
Di sini klik saja, jadi pilih dulu misalkan ini nama, kita beri nama di sini profile atau nama usaha. Pemberian nama jangan menggunakan spasi ya teman-teman. Oke, selanjutnya alamat. Ini kita berikan alamat usaha. Enter. Pembuat, kemudian mengetahui dan menyetujui. Jadi ini gunanya supaya teman-teman bisa memanggil namanya jika memerlukan data dari kolom-kolom ini. Kita coba dulu nama perusahaannya, misalkan PT Abadi Makmur. Ini contoh saja teman-teman. Alamatnya kita masukkan di Makassar saja. Nah ini kalau teman-teman mau ubah formatnya itu masuk ke home, kemudian pilih top link. Oke. Lalu di sini si pembuat laporan misalkan Fikri, kemudian yang mengetahui Jusri Agung, dan yang menyetujui Sarjayadi AW. Oke. Jadi ini kita sudah selesai teman-teman untuk profilnya. Selanjutnya kita akan membuat sheet DB karyawan ini. Jadi kita akan membuat DB karyawan yang bisa otomatis teman-teman untuk menambah garisnya seperti ini. Oke. Langkah pertama, teman-teman buat dulu sheet baru. Kemudian teman-teman rename. Lalu kita masukkan di sini DB karyawan. Oke, lalu enter. Ctrl A dulu. Lalu kita masuk ke ubah nama, ubah hurufnya, jenis fontnya Gothic, kemudian size-nya kita berikan 12 saja. 10 saja. Nanti di sini nama usahanya, berarti di sini adalah nama usaha, di bawahnya adalah alamat. Jadi seperti ini penggunanya teman-teman. Jadi kita tinggal memanggil variabel tadi, maka otomatis datanya akan masuk ke sini. Tuh, kita enter. Di sini kita buatkan daftar karyawan. Daftar karyawan. Biarkan dulu seperti ini teman-teman. Lanjut kita akan buat yang kita perlukan. Di sini ada NIP, nama, lalu jabatan, status, dan THP. Oke. Kita atur jaraknya saja teman-teman sesuai kebutuhan. Oke. Teman-teman boleh ikuti persis dengan ini saya buat formatnya, atau teman-teman bisa juga menggunakan format sendiri yang lain daripada yang saya buat ini. Silahkan dikreasikan teman-teman. Oke. Saya beri warna dulu. Walaupun ini Excel, tapi kita akan membuat semenarik mungkin teman-teman. Kita border dulu. Oke, lalu teman-teman pilih Merge and Center seperti ini. Oke. Jadi ini sudah jadi teman-teman.
Sekarang kita hilangkan grid lines-nya supaya lebih rapi seperti ini. Lalu di sini teman-teman blok saja ke bawah. Jadi teman-teman blok dulu seperti ini, lalu tekan Ctrl dan Shift bersamaan, lalu tahan, kemudian arah bawah pada keyboard. Jadi memblok sampai dengan baris terakhir yang ada di Excel. Lalu di sini kita arahkan ke atas dulu. Di sini teman-teman masuk pada menu Home, ada Conditional Formatting. Jadi Conditional Formatting ini kita pilih di sini New Rule, bikin rule baru. Kemudian teman-teman di sini boleh pilih Use Formula yang terakhir ini, yang ada untuk Cell to Format. Jadi formatnya itu rumusnya di sini. Jadi B8 tidak sama dengan kosong. Jadi tidak sama dengan kosong. Berarti ada isinya yang di sini. Nanti hilangkan absolut untuk 8-nya ini, B8, cukup di depan B-nya saja yang ada. Kita hapus karena kita akan melihat secara keseluruhan B seperti ini, teman-teman. Nah, setelah jadi seperti ini, pilih format yang teman-teman inginkan. Nah, kita border saja. Jadi bordernya ini kita kasih border kalau dia tidak kosong, lalu kita oke. Lalu teman-teman bisa oke lagi. Nah, seperti ini kita coba tes dulu, teman-teman. Kita isi sembarang saja seperti ini, lalu enter. Oke. Jadi ini berfungsi, teman-teman ya. Sekarang kita hapus. Oke, kembali bersih. Nah, di sini teman-teman boleh klik dulu di 8 ini. Oke. Lalu teman-teman pilih view untuk aktifkan freeze finish-nya. Lalu pilih yang pertama ini, yang freeze finish. Kemudian teman-teman lihat hasilnya. Ini untuk gunanya supaya ini tidak bergeser, teman-teman ya. Contoh kita berikan dulu NIP, jadi karyawan 001 K002. Nanti teman-teman bisa sesuaikan sendiri saja. Oke, seperti ini. Namanya di sini mungkin Rahmat Abdul Jalil. Ini namanya acak ya, teman-teman. Kemudian Supriyadi. Untuk jabatan di sini kita akan mengikuti seperti ini. Kita akan berikan drop down list seperti ini. Jadi ada pilihan yang akan muncul. Kemudian statusnya juga ada pilihannya juga, tetap atau harian. Nah, di sini teman-teman untuk jabatan kita langkahi dulu karena kita akan membuat sheet baru lagi nantinya. Di status ini teman-teman boleh blok saja, teman-teman, seperti ini. Ctrl Shift lalu arah bawah. Lalu teman-teman pilih ini. Kita contoh saja, teman-teman boleh perbanyak sesuai kebutuhan. Sampai saja di 24 ini. Teman-teman masuk ke data. Nanti dari data teman-teman pilih data validasi. Kemudian data validasi. Nah, selanjutnya di sini di any value kita isi list. Kemudian teman-teman langsung ketikkan saja. Di sini ada tetap, batasi dengan titik koma atau koma jika teman-teman error. Lalu di sini ada harian. Kita oke. Maka sampai ke bawah yang 24 ini. Kalau misalkan dianggap kurang, boleh ditambah saja, teman-teman. Misal di sini tetap.
Oke, untuk THP sendiri ini kita langkahi dulu karena mengikut dari jabatan ini. Nah, sekarang karena ini sudah selesai teman-teman, kita buat untuk sheet yang baru lagi. Kita akan membuat sheet untuk jabatan ini. Jadi jabatan ini kita rename dulu sheet 3-nya. Isikan dengan jabatan, lalu enter. Lalu Ctrl A teman-teman, masuk ke home. Lalu kita seperti biasa pilih teksnya, formatnya. Jadi Century Gothic. Kemudian 10 ukuran fontnya. Lalu di sini kita akan membuat headernya dulu. Jadi headernya ini sama dengan yang di sebelah teman-teman. Jadi di sini ini nama usaha. Kemudian di sini adalah alamat usaha. Jadi kalau sudah muncul seperti ini pilihannya, tinggal teman-teman tap saja. Tekan tab pada keyboard seperti ini. Lalu enter. Di sini adalah daftar jabatan. Jadi memasukkan daftar jabatan yang ada di usaha teman-teman atau yang ingin teman-teman buat. Yang kita perlukan untuk kolom-kolomnya adalah ini teman-teman, nomor jabatan gaji pokok. Jadi di sini ada nomor jabatan. Oke, sorry, kita ikuti saja, gunakan huruf besar, nomor jabatan. Kemudian di sini ada gaji pokok, tunjangan jabatan. Saya copy saja ya teman-teman supaya mempercepat. Oke, di sini saya paste value saja. Oke, seperti ini. Kita atur jaraknya. Jika dirasa ini terlalu panjang kolomnya, teman-teman boleh blok dulu. Jadi kita blok dulu seperti ini. Lalu teman-teman pilih wrap text. Jadi nanti teman-teman bisa membuat seperti ini, agak lebar seperti ini. Lalu pilih top di sini untuk yang memberikan posisi di atas semua. Kemudian kita bold. Tunjangan jabatan ini kita geser sedikit ke bawah, teman-teman, otomatis berpindah. Sorry. Nah, setelah selesai seperti ini, teman-teman bisa atur lagi kembali center supaya ke tengah, lalu teman-teman berikan border seperti ini. Yang di atas ini kita mark and center saja supaya dia ke tengah. Jadi ini saya perlihatkan sedetail mungkin supaya teman-teman sambil belajar membuat aplikasinya, teman-teman juga belajar menggunakan Excel itu sendiri. Jadi seperti ini. Nah, teman-teman boleh berikan warna kembali biar lebih menarik. Oke, hilangkan garisnya, ini view di grid lines seperti ini teman-teman, rapi. Nah, di sini di nomor konsepnya sama untuk formatnya. Kalau kita isi di sini nama, maka muncul otomatis untuk bordernya. Ini sama saja teman-teman. Kita buat di sini, teman-teman blok saja. Jadi kita blok saja di nomor 8 ini, lalu tekan Ctrl Shift arah bawah pada keyboard, kemudian klik. Kita akan geser dulu ke atas supaya kita lihat ya seperti ini. Lalu kita masuk ke menu home. Di menu home kita pilih conditional formatting seperti tadi ya teman-teman, sisa ikuti saja. Nanti di sini sama dengan di nomor ini kita akan berikan seperti yang tadi, tidak sama dengan kosong. Jadi tidak sama dengan itu ada tanda kurung siku buka dan tutup. Lalu kita hapus dolarnya ini. Oke. Jadi cukup satu saja. Lalu formatnya teman-teman bisa juga memberikan warna, fontnya, kemudian numbernya, tipenya seperti apa. Jadi teman-teman sisa atur, lalu kita oke.
Kita coba tes dulu. Kita berikan nomor 1, nomor 2. Oke. Kita arahkan ke tengah. Untuk nomor ini kita akan rencananya membuat secara otomatis. Jadi di sini kita cek dulu di sini. Yang pertama itu kita buat dulu sama dengan, jadi ini membuat nomor otomatis, jadi sama dengan if atau jika. Jadi ini fungsi logika kembali kita gunakan teman-teman. Jadi setiap saya membuat aplikasi Excel, saya menggunakan fungsi logika. Jadi fungsi logika ini sangat bermanfaat sekali teman-teman. Jadi cara bacanya adalah jika jabatan sama dengan kosong atau tidak berisi, maka titik koma. Jadi titik koma ini value if true-nya. Maka di sini kita arahkan saja, maka B8 itu sama dengan kosong juga, seperti ini. Jadi jika C8 sama dengan kosong, maka maka kosong seperti ini. Jika salah, titik koma, maka B8 ini kita akan isi 1 seperti ini, lalu tutup. Kita enter. Oke. Khusus yang kedua ini, teman-teman masukkan formula yang sama, jadi sama dengan if. Jadi jika jabatan sama dengan kosong, maka jadi titik koma, kemudian maka kosong. Jika salah, maka berarti ini ada jabatan, ada isinya, maka ini nomor yang di atasnya kita tambahkan dengan 1 supaya bisa menjadi 2. Jadi seterusnya akan berulang seperti itu. Kita enter. Copy saja sebanyak yang diperlukan. Kita coba tes dulu. Jadi jabatannya misalkan ini manajer. Oke. Dan ini finance. Oke. Sejauh ini sudah berhasil teman-teman, finance. Kemudian di gaji pokok ini, gaji pokoknya tinggal diisi, tapi kita ubah dulu formatnya ke number. Jadi blok dulu, klik kanan, kemudian format cells. Jadi ada cara cepat di atas sini, tapi kalau misalkan teman-teman pilih number itu masuk ke sini. Saya lebih senang menggunakan number supaya angka nolnya itu bukan kurang, tapi dia tetap muncul 0 teman-teman. Kita oke. Nah, kita coba masukkan dulu gaji pokoknya, misalkan ini 2.500.000 dan ini misalkan 1.850.000. Tunjangan jabatan misalkan teman-teman isikan di sini 1 juta. Di finance itu teman-teman isi 500.000. Transport ini misalkan teman-teman isi 750.000. Oke. Ini 350.000. Kita copy saja karena ini hanya contoh saja teman-teman. Nah, kita coba untuk menjumlahkan menggunakan rumus sum saja. Jadi sum, lalu kita blok saja yang akan kita jumlahkan seperti ini, lalu tutup kurung, lalu enter. Teman-teman tinggal copy ke bawah, misalkan ini udah terlalu banyak ya untuk jabatan seperti ini, maka di sini muncul 0 teman-teman. Nah, di sini kita perlu menggunakan kembali rumus logika. Jadi jika buka kurung kan nomor, jadi nomor itu sama dengan kosong, maka di sini titik koma kita akan berikan kosong juga. Jika salah baru kita akan jumlahkan. Berarti kan jika salah berarti ini sudah ada angkanya, maka akan dijumlahkan. Enter. Yes saja teman-teman. Kita ulangi copy saja seperti ini. Nah, ini sudah hilang teman-teman, tapi ini ada formulanya seperti itu. Ini sudah selesai kita buat untuk jabatannya. Jadi seperti ini, cukup simpel saja teman-teman. Nanti di seri berikutnya kita akan mulai menggunakan
formula-formula lanjutan lagi dengan menggunakan variabel yang lebih banyak. Yang dimaksud dengan variabel itu yang di atas sini teman-teman. Ini. Jadi penamaan yang kita buat supaya mempermudah kita dalam membuat formula nantinya. Jadi kita kembali lagi. Di DB karyawan ini kita ingin jabatan ini yang kita buat di jabatan ini muncul di DB karyawan. Makanya kita harus memberikan nama di manajer ini teman-teman, blok sampai 24 saja ini. Atau sampai rumus terakhir ada di nomor 23. Jadi di blok saja. Oke, seperti ini. Lalu teman-teman berikan nama di sini list jabatan. Oke, jadi list jabatan seperti ini, lalu oke. Nah, berarti yang kita panggil untuk variabel list jabatan seperti ini semua teman-teman yang terblok. Sekarang kita tinggal masukkan di sini, masuk pada menu data, pilih data validasi kembali seperti ini teman-teman. Pilih list di sini, lalu teman-teman masukkan sama dengan dan masukkan list jabatan. Jadi cukup memasukkan nama variabel yang kita buat tadi seperti itu. Nah, sebenarnya ini bisa dengan cara sama dengan saja ya seperti ini. Lalu kita pilih jabatan, lalu kita blok seperti ini. Tapi kembali lagi kalau sudah pakai nama ini langsung saja. Jadi langsung saja list jabatan lalu oke. Nah, di sini sudah muncul teman-teman. Oke, teman-teman jika memerlukan ke bawah tinggal copy saja sebanyak ini ada 24. Oke. Kita hapus. Di sisa diganti saja, ini finance. Ini manager. Oke. Jadi seperti ini teman-teman. Selanjutnya THP-nya ini kita akan ambil data dari jabatan ini sesuai dengan jabatannya. Yang kita ambil adalah kolom THP. Jadi kita beri nama dulu. Untuk kolom C ini kita beri nama jabatan. Karena kebetulan ada di sheet jabatan supaya kita tidak lupa. Jadi jab atau JB saja, jabatan underscore. Di sini jabatan. Jadi kolom JB jabatan. Enter. Teman-teman boleh buat nama saja semua ini. JB karena nantinya kita akan gunakan juga. Jadi ini gapok. Jadi nama terserah teman-teman ya. JB underscore ini tunjangan jabatan, berarti di sini T jabatan, tunjangan jabatan. Lalu di sini ada transport. Jadi JB underscore transport. Enter. JB underscore komunikasi. Jadi teman-teman buat saja yang mudah diingat teman-teman. Jadi JB underscore makan. Di sini JB underscore THP, take home pay-nya atau total gaji yang akan diterima dengan jabatan manajer ini. Seperti ini. Nanti kolom-kolom ini boleh teman-teman tambahkan sendiri sesuai yang ada di usaha atau teman-teman ingin buat. Selanjutnya di DB karyawan, teman-teman untuk ini bisa menggunakan formula VLOOKUP atau bisa menggunakan juga indeks. Hanya saja di sini saya akan menggunakan formula indeks ya, karena indeks itu kalau misalkan teman-teman nambah kolom di jabatan ini itu rumusnya atau formulanya tidak akan berubah teman-teman. Jadi bebas untuk menambahkan kolom. Jadi disama dengan indeks, kemudian tab supaya terpilih. Indeks ini kita tinggal masukkan variabel atau nama kolom yang tadi kita buat. Jadi JB yang kita ambil adalah JB THP. Kemudian saya pindahkan ke atas ya. Kemudian titik koma row numbernya itu masukkan match, kemudian tab atau klik saja untuk memilih, lalu lookup value-nya itu ke jabatan teman-teman seperti ini, titik koma, lookup array-nya itu JB jabatan,
titik koma, lalu pilih 0, lalu tutup 2 kali, kurung, lalu enter. Maka otomatis teman-teman ini akan ikut formulanya. Jadi contoh tadi hanya 24 saja seperti ini. Nah, coba teman-teman lihat. Di sini ada yang error teman-teman karena jabatannya kosong. Untuk menghilangkan error ini, teman-teman bisa mempergunakan formula if error. Jadi di sini ada if, kemudian ke bawah teman-teman ya. If error lalu tab. Jadi if error, jika formulanya ini error, titik koma, kita akan berikan dia kosong ini. Jadi akan kosong kalau error. Kita enter, coba kita cek ke bawah. Nah, ini error, maka dia kosong teman-teman, karena dia errornya diganti dengan kosong seperti ini. Kita klik kanan, ubah formatnya saja, formulanya. Kita pilih number, lalu pilih use 1000 separator ini, lalu oke. Oke, seperti ini teman-teman. Supaya tidak dempet dengan garis, teman-teman bisa atur di sini teman-teman, increase indent seperti ini, lalu rata kiri, rata kanan, sorry, seperti ini, PHP ke tengah saja. Jadi ini sudah selesai teman-teman untuk profil, DB karyawan dan jabatan. Jadi jika teman-teman menambahkan di sini, jika teman-teman di sini menambahkan, misalkan di sini ada HRD, oke. Seperti ini teman-teman, anggap saja gajinya sama ya teman-teman. Kita copy saja supaya lebih cepat. Contoh saja. Oh, di sini 1.700.000 saja biar beda tipis sedikit. Nah, seperti ini teman-teman. Maka di DB karyawan itu bisa muncul otomatis HRD seperti ini. Dan berubah sesuai dengan jabatan yang kita pilih. Nah, oke. Jadi ini untuk langkah di awal. Selanjutnya di seri berikutnya kita akan membuat absensi, payroll, dan setting ini yang bisa otomatis seperti ini teman-teman. Oke. Jika ada teman-teman yang kurang jelas, teman-teman boleh untuk pertanyakan di kolom komentar, atau bisa juga konsultasi via WhatsApp di kontak saya ada di link deskripsi video. Dan kalau misalkan teman-teman ingin belajar sambil memperoleh filenya saja langsung, teman-teman boleh baca di link deskripsinya juga untuk cara mendapatkan file latihannya. Nanti teman-teman bisa diskusi dengan saya lebih lanjut. Oke, cukup sekian dari saya. Dan jika teman-teman merasa ini bermanfaat untuk ilmunya, teman-teman boleh like, dan jika kurang jelas silahkan di komen. Salam Sarjaya di AW.